Kalau orang itu akibat perbuatannya kemudian dia dapat musibah, apa misalnya orang itu nggak pernah sodakoh, nggak pernah zakat, padahal pun wancine zakat. Allah ngelengke dunyane enteke gak karena apa-apa, setor ning ngene napa lab, setor ke dokter. Nggih. Ada orang yang Allah kasih nikmatnya kelihatannya luar biasa, tapi masalah ternyata korupsi. Nauzubillahi min dzalik. Itu karena perbuatannya sendiri. Hidup ini memang pilihan. Pilihan untuk menjadi baik, pilihan untuk biasa-biasa, atau pilihan untuk menjadi jelek. Yang kita rasakan sampai hari ini, jika kita itu menjadi orang yang bahasa saya tadi husnudzon kalih Gusti Allah, maka apapun bentuk musibah yang Allah berikan itu takarannya takaran Allah yang kita mampu menghadapinya sebesar apapun. Ada orang baru punya anak, ngenteni anak wae suwi, tapi ndelalah anake kapundhut. Ndak tahu rahasianya Allah apa. Apakah karena memang orang ini dijatah nggak punya keturunan, atau memang belum mampu untuk menjaganya. Jadi kalau kita itu melihat bagaimana Nabi Muhammad menggambarkan suasana yang demikian, bahwa ada orang yang karena akan mendapatkan kebaikan Allah menguji dengan musibah. Sementara di sisi lain Allah menyebutkan bahwa orang itu mendapatkan musibah karena akibat ulahnya sendiri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi yang bisa merubah diri kita itu ya diri kita sendiri. Kalau kita berbuat kejelekan, maka hasilnya akan jelek. Kalau kita berbuat kebaikan, maka akan kita mendapatkan kebaikan itu. Nah, disinilah pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini terkenal sebagai Asadullah, singanya Allah, pasukannya Rasul yang paling jenderal. Jadi Umar bin Khattab pernah suatu ketika ditanya oleh para sahabat, wahai Umar, apa sih yang bisa menjadikan hidup ini paling nikmat? Dia menyebutkan ada 6. Apa itu? Islam, Al-Quran, Nabi Muhammad, sehat. Dan yang aneh, dia mengatakan di antara nikmat Allah paling besar itu adalah aib, kejelekan. Aneh ya, wong di elek kok napa malah seneng. Ini juga sama. Kalau orang itu akibat perbuatannya kemudian dia dapat musibah, apa misalnya orang itu nggak pernah sodakoh, nggak pernah zakat, padahal pun wancine zakat. Allah ngelengke dunyane enteke gak karena apa-apa, setor ning ngene napa lab, setor ke dokter. Nggih. Ada orang yang Allah kasih nikmatnya kelihatannya luar biasa, tapi masalah ternyata korupsi. Nauzubillahi min dzalik. Itu karena perbuatannya sendiri. Berarti apa? Kalau kemudian Sayyidina Umar mengatakan ada aib yang menjadikan ia nikmat, itu karena aib yang dimiliki akan mendapatkan ampunan. Saya ini bisa mulia seperti ini, itu karena Allah masih nutup aib saya. Saya ulang ya, saya ini bisa begini karena Allah nutup aib saya. Berarti bapak ibu juga sama. Masing-masing kita itu punya aib, punya kejelekan, punya cacat, tetapi Allah masih ridho dengan menutup kejelekan-kejelekan kita. Maka orang bisa memuliakan. Termasuk kenapa kita berkeluarga itu dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Kita berkeluarga ini ada suami, ada istri, ada anak-anak, itu diminta untuk seperti pakaian, saling menutup. Oh, kiai pantasnya pejinan, peci. Oh, ustadz pantasnya kelambi koko. Pantasnya nganggo sarung.
Kita pun di rumah sama, nggak pernah ngomong kejelekan istri kita. Ibu-ibu nggak pernah menceritakan kejelekan suaminya, karena itu nggak boleh, harus dijaga. Jadi artinya apa? Bahwa ada aib atau ada musibah yang dihadirkan Allah karena Allah cinta, dan ada musibah yang Allah kasih karena ulah manusia itu sendiri, dan orang ini nantinya akan menjadi baik. Tadi contoh, orang kaya tidak pernah zakat, tidak pernah sodakoh, muwedit bin bakhil bin cetitil, dikasih musibah, mbah montore ngeder, mbah hartane entek, mbah dicolong maling, mbah setor tenggone lab niku napa wau, tenggone spesialis, dia sadar. Delalah dan ngingetin, saya kok begini terus kenapa ya? Sedekah apa ora? Mboten. Zakat apa ora? Ndak. Lah itu berarti ulahnya sendiri. Tapi ulahnya sendiri itu Allah kasih tahu. Kalau ini orang baik, Allah kasih dia baik, dia merubah dari yang tidak suka sedekah kemudian menjadi ahli sedekah. Semula dia nggak suka zakat, dia berubah menjadi zakat. Sehingga apa? Ada tahapan Allah. Jiwa yang asalnya jelek, ya, itu akibat ulah umatnya sendiri, Allah akan mentransfer melalui kejelekan itu merubah menjadi kebaikan. Oh, ternyata untuk ngingetin orang yang seperti itu dengan apa? Cara Allah menegur dengan musibah. Termasuk orang yang kemaki, Pak. Orang yang sombong. Orang yang angel diajak rembukan. Oh, coba jak ngaji. Apalagi sampean kirimi PDF Riyadhus Shalihin, enggak dibaca, Pak. Boten. Nggih, mboten dibaca. Kalau ada orang yang kemaki, kemelinti, kemanyan niku, aja digajak ngaji, ampun dikasih hadis-hadis ngeten niki gak diwaca. Ngaji gak mari sugih. Napa? Iki elek tetapi kudu. Napa? Itu ngake Allah ngasih musibah itu. Karena dengan dia punya musibah, eling, oh ya Allah aku kudune ngaji to. Nah, inilah ada dua sisi dimensi. Satu dari dimensi teologis. Ya, itu dimensi tentang bagaimana kita itu selalu husnudzon kepada Allah. Dari dimensi spiritualitas manusia, berarti manusia pun harus berikhtiar untuk tidak berbuat yang jelek. Orang baik saja, Pak. Nyun sewu nggih. Orang yang baik saja, ahli ibadah, ahli napa niki melakukan hal-hal yang sunnah apik kalih masyarakat. Kadang-kadang Allah juga ngingetin no. Napa melih sing ulahe manusa niku piyambak. Jadi kalau Allah ngingatin, gak usah kaget. Tapi kadang-kadang malah kebalik. Gusti Allah niku malah nyolu. Nyolu niku teng ngeras nggih. Nyolu itu napa? Bombong. Bombong ya. Bombong orang-orang yang jelek itu malah munggah terus duniawi ae. Nggih ta? Wong sing macem-macem malah duniawi itu munggah terus. Tapi orang-orang yang ahli ibadah malah biasa aja. Tapi rasa kenyamanannya berbeda. Rasa kenyamanannya berbeda. Jenengan tuh nyekel HP senajan elek HP ini dhewe nyaman, Pak. Tapi nyuwun sewu HP ini apik, ora nyaman. Jenengan nge-Grab nggih, numpak mobil sing paling apik Alphard, sedelok tok, Pak. Bar napa niki mbok bayar niku ora numpak Alphard melih. Dengan kita naik mobil kita atau bahkan motor kita punya sendiri pun lunas, enak pundi? Enak. Bojo nggih ngoten, Pak. Nyawang bojone wong ayu seneng napa mboten? Kok guyu meneng kabeh iki lho. Nyawang bojone tiyang ayu seneng mboten? Lumrah nggih. Lumrah. Tapi sedego mulih mboten? Mboten nangsa, ndak boleh. Harta juga sama. Kalau sudah tersedia di depan mata kita ini jenengan ngertos iku haram. Nyun sewu. Jenengan ini asta kondur niku deg-degan apa mboten? Deg-degan apa mboten? Deg-degan. Nak ana OTT piye? Nak ana apa-apa piye? Nah, itulah cara bagaimana hati kita yang menjawab.
Oh berarti tauhid niku husnudzon kalih Gusti Allah, spiritualitas kemanusiaannya kita berusaha untuk menjadi baik. Karena apa? Al-Qur'an sudah ngingetin nak sampean niku untuk musibah berarti kelakuanmu dewi mekaten. Oke.